Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Yang terhormat Bapak Muhruf Mahdi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fafian Listiawan dengan NIM H0521054 dari kelas B. Di sini saya akan membahas pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta melestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam pergerakan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia ini harus terus dipertahankan dan juga dilestarikan. Namun, seiring berjalannya waktu seperti di era digital ini, semakin banyak orang yang terbawa oleh arus dunia luar. Maraknya boy band serta girl band memberikan banyak dampak negatif, sehingga banyak yang mulai menggunakan bahasa asing. Hal ini tentu saja membawa pengaruh yang cukup buruk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa dapat juga diartikan elemen leluhur dari sebuah bangsa. Bahasa merupakan keluhuran bagi para penggunanya. Bahasa ini berakar dari bahasa Melayu yang dipergunakan oleh orang Sumatera bagian timur yang sekarang ini dikenal sebagai Provinsi Riau. Bahasa yang dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa ini mulai terlupakan oleh para pengujarnya. Hal ini dapat mengancam keberadaan bahasa ini jika para pengujarnya mulai meninggalkan dan tidak melestarikannya. Keluluhuran bahasa mengacu pada kemuliaan yang menjunjung tinggi nilai historis dan budaya, serta perjuangan pembentukan sebuah bahasa adalah untuk membawa sebuah bangsa kepada identitas sesungguhnya. Pengenalan identitas demikian penting untuk menunjukkan jati diri dengan tujuan meningkatkan rasa percaya diri kebangsaan. Namun, sampai sejauh ini, keluhuran bangsa Indonesia tidak lagi terjunjung tinggi. Bahasa Indonesia tidak lagi membuat para penuturnya bangga ketika menggunakannya. Nilai-nilai historis Sumpah Pemuda yang salah satunya menyelamatkan bangsa Indonesia sebagai bahasa induk nasional dan persatuan tidak lagi berwibawa. Pertama, ketika penetrasi budaya asing yang masuk ke dalam negeri, semakin banyak budaya asing yang masuk, tentu akan mempengaruhi keseimbangan budaya asal untuk tetap lestari. Apabila budaya asing dinilai lebih populer dan sebagai tolak ukur nilai kemodern suatu peradaban, mentalitas pencinta budaya asli akan merasa inferior karena kebiasaan untuk tetap konsisten memakai budaya sendiri tidak didukung oleh masyarakat yang berjiwa setengah Indonesia. Perkembangan budaya berbahasa Indonesia semakin kecil di dalam negeri. Lihat saja sekarang, baik iklan komersial, papan petunjuk umum, kata-kata yang terpampang di baliho, dan lain-lain, tak jarang menggunakan bahasa Indonesia. Lebih banyak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing. Patut menjadi perhatian bersama, gulungan masalah ini pantas untuk diselesaikan agar tercapainya identitas bangsa. Semulanya yang berasal dari Sumpah Pemuda. Pertama, perlu adanya sikap sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasi krisis kebudayaan bangsa ini. Pemerintah bisa memperbaiki pendidikan bahasa dan sastra di elemen pendidikan. Jalannya yaitu dengan menggalakkan kembali literasi dalam materi pembelajaran sekolah. Kegiatan itu diharapkan dapat mengembalikan jati diri dan tidak terombang-ambing dalam gelombang globalisasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia, yang juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa kenegaraan, sebagai identitas nasional dan juga sebagai bahasa pemersatuan bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita sebagai bangsa Indonesia dapat melakukan beberapa upaya guna melestarikan bahasa kita. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sesuai dengan ejaan yang disempurnakan merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini harus diiringi dengan terbitnya buku-buku berbahasa Indonesia yang melalui proses editing terhadap isi dan tata bahasa Indonesia yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Saat seseorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal ini
Hal ini dapat menimbulkan lupa dengan bahasa Indonesia, seperti halnya jika kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah tempat kita tinggal. Lama-kelamaan, kita bisa saja lupa dengan bahasa asal kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang tak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan bahasa Indonesia, hal itu juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Yang keempat, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia, karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Semoga dengan beberapa upaya yang telah saya paparkan dapat membuat kita semua lebih bisa mempertahankan serta menjaga bahasa Indonesia. Kita mengenal moto penggunaan bahasa Indonesia, yaitu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sering mengartikan sebagai penggunaan bahasa Indonesia yang baik pada situasi dan benar pada kaidahnya. Namun, bahasa Indonesia yang baik tidaklah sederhana. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik mempertimbangkan aspek situasi, mitra, sarana, lokasi, dan pokok bahasan. Lalu, bahasa Indonesia yang benar berdasarkan pada aspek kaidah yang berlaku. Penggunaan bahasa Indonesia yang hanya berdasarkan kaidah tidaklah cukup. Jika hanya berdasarkan kaidah, komunikator penggunaan bahasa Indonesia akan sangat kaku dan sulit terjadi upaya baik dari komunikasi. Komunikasi pun tidak akan berjalan dengan baik, bahkan bisa terjadi kesalahpahaman. Hal pertama yang menjadi pertimbangan adalah aspek situasi. Situasi penggunaan bahasa terdiri atas dua, yaitu situasi resmi dan non-resmi. Pada situasi resmi, bahasa Indonesia dituturkan dalam ragam baku. Ragam baku yang dimaksud tentunya berdasarkan kaidah. Situasi resmi menggunakan bahasa lisan biasanya kita lihat pada rapat, pidato, dan pertemuan resmi lainnya. Dalam penggunaan bahasa lisan, ciri ragam baku yang dapat dilihat adalah menggunakan kosakata sebab. Bahasa lisan sangat terbantu dengan mimik, intonasi, dan sebagainya. Hal itulah yang membedakan dengan bahasa tulisan. Bahasa tulisan hanya bisa terbantu dengan pemakaian tanda baca, penggunaan huruf, dan penulisan kata. Situasi resmi yang menggunakan bahasa tulisan biasanya kita lihat pada penulisan surat resmi, karya ilmiah, perundang-undangan, dan naskah resmi lainnya. Aspek situasi penggunaan bahasa Indonesia bukanlah satu-satu yang dapat menjadi pertimbangan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesopanan, bahasa Indonesia yang baik akan mempertimbangkan aspek mitra tutur. Biasanya, hal itu dapat dilihat dari kasus bahasa lisan. Penggunaan kata kamu tidak dapat digunakan untuk menyapa semua orang. Tidak bisa kita bayangkan jika penggunaan kata kamu digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati, seperti presiden, raja, atau dosen kita. Bahkan penggunaan kata kamu dapat beberapa situasi dirasakan tidak tepat, seperti pidato kenegaraan, surat antar instansi, dan sebagainya. Namun, kata itu selalu kita temui pada situasi non-resmi dan ditujukan pada mitra tutur yang lebih muda. Dapat beberapa kasus kebahasaan, aspek situasi dan mitra dapat saling terkait. Kedua aspek itu terkait dengan aspek sarana. Aspek sarana yang dimaksud adalah bahasa tulisan dan lisan. Di atas telah disebutkan perbedaan bahasa tulisan dan lisan. Perbedaan itulah yang menyebabkan bahasa tulisan harus lebih berhati-hati. Banyak kasus ujaran kebencian melalui media sosial, melalui status pesan atau tweet sebagai kasus diakhiri dengan permohonan maafan dikarenakan hal itu tidak disengaja atau niat hanya bercanda. Namun kita harus ingat bahwa bahasa tulisan tidak bisa dibantu dengan intonasi dan mimik, melainkan hanya bisa dibantu dengan tanda baca, penulisan kata, dan penggunaan huruf. Kita perlu memilih kata yang tepat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah suatu yang rumit, tetapi juga tidak sederhana. Penggunaan bahasa Indonesia juga tidak kalah pentingnya. Namun, bukan berarti kita menggunakan bahasa Indonesia seadanya. Sebab, pada suatu saat kita akan berada pada situasi yang memerlukan penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam atau laras tertentu. Oleh karena itu, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Demikian yang dapat saya paparkan. Bila ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.